Shalom, suatu sukacita kita bisa berjumpa kembali di ibadah keluarga di malam hari ini bersama dengan jemaat kekasih Tuhan yang berada di rumah, di mana ibadah malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ana Leander Saerang. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Sebagai sebuah persekutuan, kita patut saling membangun dan menguatkan, mempersembahkan segala sesuatunya kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja. Bahkan terhadap mereka yang belum mengenal Tuhan, kita pun dipanggil untuk mewartakan keselamatan darinya. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita, dan kemenangan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah, serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Raja di atas segala raja. Mari jemaat kasih Tuhan, kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian Gita Bakti 44 ayat yang pertama dan yang kedua, mengalir dalam hatiku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, di dalam persekutuan ibadah keluarga saat ini. Kami mohon Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kami ini. Biarlah kesukacitaan boleh kami rasakan, dan firman Tuhan yang sebentar akan ditaburkan oleh Pendeta Ana Leander Saerang, biarlah boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan di dalam ibadah kami di malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian secara berbalasan dari Mazmur 72
ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Terpujilah Tuhan Allah Israel, yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Gita Bakti 44 ayat yang ketiga dan yang keempat, mengalir dalam hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah keluarga di malam hari ini diambil dari kitab Ulangan, pasal 20 ayat yang ke-20. Ketika kita sudah mendapatkan pembacaan firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita dalam ibadah keluarga di malam hari ini, mari kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, di tengah-tengah persekutuan dalam ibadah keluarga, di rumah masing-masing kami menaikkan ungkapan syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan. Ketika Engkau sudah menyertai kami dari pagi sampai malam hari ini, dan memperkenankan kami berada dalam persekutuan saat ini. Dan kami sungguh rindu Tuhan, Engkau hadir saat ini melalui kebenaran firman-Mu. Tolong terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mengerti akan maksud Tuhan di dalam firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan yang harus kami jalani dari hari ke hari. Inilah seru permohonan kerinduan kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Saudara-saudara, mari berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 20 ayat 20. Inilah firman Tuhan. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang,
untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan Engkau sampai kota itu jatuh. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia adalah setiap orang yang bukan cuma menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga pelaku firman Tuhan dalam kehidupan berimannya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di rumah, kita mengucap syukur kembali boleh hadir dalam persekutuan kita saat ini di malam hari ini. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini merupakan bagian dari hukum perang Israel. Dalam hukum perang, Israel meyakini bahwa Allah adalah pahlawan perang yang berpihak pada Israel. Allah yang selalu mengerti dalam peperangan. Dan Allah yang selalu menyertai dalam peperangan yang mereka hadapi. Selaku umat yang taat kepada Allah, bangsa Israel wajib melindungi sumber-sumber daya alam pada waktu perang. Bangsa Israel tidak boleh menghancurkan tanaman meskipun dalam kondisi perang. Karena dari sumber daya alam inilah tumbuhan, pohon-pohon dihasilkan bahan makanan. Hasilkan buah-buah, buah ara, buah zaitun, dan lainnya. Dan Allah menginginkan bangsa Israel menjaga alam agar alam mendukung kelangsungan hidup manusia. Namun di sisi lain, Allah pun menginginkan alam tetap lestari dan hidup. Karena baik Israel maupun sumber daya alam adalah sama-sama ciptaan Allah dan yang dikasihi Allah. Jadi sebagaimana kita mengasihi sesama manusia, sudah seharusnya kita juga mengasihi alam ciptaan Tuhan. Karena kita dan alam sama-sama ciptaan Tuhan. Karena itu kita diingatkan, mari kita tunjukkan kasih kita kepada alam dengan kita merawatnya, dengan kita mengelolanya, dengan kita memeliharanya, dengan kita menjaganya. Apabila kita taat pada Allah yang menciptakan kehidupan, maka sukacita akan kita alami. Dan bukan hanya sukacita yang kita alami, tapi akan menjadi berkat bagi kita. Alam akan melengkapi kehidupan kita secara berkecukupan. Namun sebaliknya, ketika kita tidak taat, ketika kita tidak patuh, dan kita melakukan pelanggaran, tidak merawat, tidak mengelola, tidak memelihara alam dengan seharusnya dan semestinya, maka bencana akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Alam akan menjadi ancaman kenyamanan hidup kita. Dan bukan rahasia lagi bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi, kerusakan lingkungan terbesar terjadi akibat tingkah laku dan ulah manusia itu sendiri. Manusia tidak merawat, tidak mengelola alam ciptaan Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Manusia melakukan tindakan semaunya, semena-mena terhadap alam ciptaan Tuhan. Bukan melakukan eksplorasi, malah manusia justru mengeksploitasi alam
berbagai bencana yang terjadi di negeri ini, contohnya akibat penambangan liar, penebangan hutan, tanah yang harusnya tempat air mengalir dan diserap, tapi sekarang banyak tanah ditutup dengan aspal dan beton, dan banyak pembangunan rumah-rumah yang tidak melihat kondisi keadaan yang ada, sehingga menimbulkan banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor berkaitan dengan rusaknya lingkungan sekitar dan akan mengalami penderitaan akibat banjir dan tanah longsor. Ya, kita juga manusia yang sudah tidak merawat mengelola tanah dengan baik, alam ciptaan Tuhan ini. Bahkan kita melihat berita beberapa saat yang lalu pemanasan global yang sekarang sering dan sedang terjadi akibat kerusakan alam. Bapak Ibu Saudara-saudara membaca Ulangan 20 yang berisi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel ketika memerangi musuh. Dan kita baca pada ayat 20. Sekalipun mereka memerlukan kayu-kayu untuk mengepung kota musuh, tapi Allah melarang. Pembacaan kita berkata, ayat 20. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Allah melarang umatnya merusak pepohonan yang menghasilkan makanan, tapi yang tidak menghasilkan boleh dirusak, boleh ditebang. Tujuannya tentu saja agar tersedia makanan bagi masyarakat, penduduk kota itu ketika perang usai. Jadi Allah sudah memikirkan apa yang akan terjadi di depan, makanya Allah menyampaikan perintahnya, peraturannya, supaya dilakukan dengan baik. Tujuan itu agar tersedia makanan bagi penduduk masyarakat bangsa Israel ketika usai perang. Keadaan darurat di masa perang tidak lantas membolehkan mereka merusak segala pepohonan, apalagi di masa damai setelah perang usai. Alkitab mengatakan bahwa seluruh alam semesta ciptaan Tuhan ini adalah karya Tuhan yang diciptakan dengan sangat baik. Kejadian 1 mengatakan bagi kita, sejak awal ditegaskan dan sejak awal Allah menegaskan manusia harus mengusahakan, harus memelihara, harus mengupayakan alam ciptaan Tuhan. Bisa juga dilihat dalam Kejadian 2 ayat 15. Namun akibat dosa, tanah menjadi terkutuk dan menghasilkan semak duri, sehingga manusia harus berpeluh dalam mencari nafkah. Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang, namun tidak cukup untuk keserakaan setiap orang. Saudara-saudara, tadi saya katakan bahwa bacaan Alkitab ini merupakan bagian dari hukum perang. Dan Allah sebagai pahlawan perang yang akan memelihara kehidupan umatnya. Perjalanan hidup orang percaya yang walaupun berada dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan, perjalanan hidup orang percaya bukanlah mulus tanpa hambatan. Justru sebaliknya, kita akan menghadapi tantangan dan peperangan yang tidak mudah. Bahkan jauh lebih besar, menghadapi tantangan rintangan luar biasa. Sebab ada tertulis dalam Ulangan 20 ayat 1 dikatakan begini. Apabila engkau keluar perang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu. Mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Tantangan, rintangan, peperangan yang tidak mudah yang harus dihadapi. Mengapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Karena di balik semuanya, Tuhan punya rencana di mana Dia akan memberikan kemenangan yang besar bagi kita.
Jadi sesungguhnya rancangan Tuhan atas kita bukan sekedar menyediakan berkat-berkat-Nya. Rancangan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel ketika menghadapi peperangan bukan hanya sekedar menyediakan berkat-berkat. Dengan mengatakan pohon yang tidak menghasilkan buah boleh kau tebang dan kau rusakkan. Itu jadi pagar pengepungan terhadap musuh. Tapi juga Tuhan menyiapkan berkat selanjutnya bahwa pohon yang menghasilkan buah itu akan menjadi makananmu. Jangan dirusak, jangan ditebang. Tuhan sudah tahu, Dia menyediakan berkat-berkat. Tapi bukan Tuhan cuma sekedar menyediakan berkat-berkat, tapi Ia juga menghendaki agar kita dapat melihat dan mengalami kemenangan atas permasalahan sebesar apapun yang kita hadapi. Perlu dipahami bahwa kemenangan yang gilang gemilang adalah rancangan Tuhan bagi kehidupan orang percaya. Apalagi saat-saat pandemi COVID-19 ini. Tuhan bukan hanya menyediakan berkat-berkat-Nya, tapi Tuhan juga menghendaki kita melihat ada kemenangan yang akan Tuhan hadirkan atas setiap persoalan yang kita hadapi saat ini. Sefanya 3 ayat 17 mengatakan begini. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Tapi saudara-saudara, ngapa masih banyak anak Tuhan yang belum mengalami kemenangan yang sesungguhnya? Ada hal-hal yang seringkali menjadi penghambat kemenangan kita. Salah satunya adalah ketidaksabaran kita menantikan Tuhan. Ketidaksabaran membuat seseorang menyerah di tengah jalan, tidak lagi bertekun dan menjadi tawar hati. Kesabaran bangsa Israel ketika mendengar perintah peraturan Tuhan. Pohon yang berbuah, jangan ditebang. Tapi yang tidak menghasilkan buah, boleh kau rusakkan, kau tebang. Mereka sabar mendengar melakukan perintah peraturan Tuhan. Tapi seringkali kita tidak sabar menjalani hidup ini dan mendengar apa yang Tuhan berikan, perintahkan dalam kehidupan ini. Yakobus menasihatkan dalam Yakobus 5 ayat 7b dan 8. Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Tuhan baik dan tahu akan apa yang diperlukan bangsa Israel, yang terbaik bagi bangsa Israel. Pohon yang boleh ditebang, yang tidak menghasilkan buah, tapi yang menghasilkan buah biarkan bertumbuh, karena itu akan diperlukan oleh bangsa Israel ketika perang usai dan saat damai. Tuhan tahu yang terbaik dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Hal lain juga adalah kita tidak mau membayar harga. Di setiap peperangan selalu ada pengorbanan dan juga air mata. Sudahkah kita berkorban waktu, tenaga, dan memberi yang terbaik untuk Tuhan? Saudara-saudara, dari firman Tuhan kita melihat bahwa ketika peraturan Tuhan, ketika perintah Tuhan dilakukan oleh umat-Nya, maka Tuhan akan memperlihatkan kasih dan berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Bangsa Israel tetap dipelihara ketika mereka diingatkan untuk tidak menebang pohon yang tidak menghasilkan buah. Tapi yang menghasilkan buah tetap harus dijaga, dipelihara. Dan lihat, Tuhan memberkati, menyediakan akan kebutuhan mereka. Tuhan menolong mereka melewati semua tantangan rintangan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini, janganlah takut. Seberat apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, kita yang sedang bergumul dengan sakit kita yang sedang bergumul dengan persoalan dalam rumah tangga kita yang sedang bergumul dengan persoalan ekonomi, kita yang sedang bergumul karena ada persoalan-persoalan dalam keluarga yang kita hadapi saat ini. Seberat apapun yang masalah kita hadapi, jangan takut. Sebab Tuhan Allahmu, dalam Ulangan 20 ayat 4 mengatakan, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu,
untuk berperang. Bagimu melawan musuh dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jangan takut, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap memampukan kita menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan, penolong kita yang setia, tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan membawa kemenangan dalam hidup kita menghadapi tantangan persoalan dalam hidup ini. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 69 bait 1 dan 2, ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku. Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluarga, menjadi pelaku firman-Mu. Selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. Berpegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluarga, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lama dan tidak layak, kasih Tuhan menguatkan diriku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing, bahkan di tempat kerja, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di malam hari ini. Tuhan memperkenankan kami kembali berada dalam persekutuan umat milik kepunyaan Tuhan, kembali dilawat melalui kebenaran firman Tuhan, dan mengingatkan kami Tuhan, bahwa dalam hidup yang kami jalani ini, Tuhan selalu memperkatakan, Tuhan selalu menyampaikan peraturan, ketetapan, perintah Tuhan yang harus dilakukan dalam ketaatan dan kesetiaan. Sebagaimana bangsa Israel Tuhan, ketika berperang, mereka mendengarkan apa yang Tuhan katakan, Tuhan perintahkan, peraturan Tuhan tentang alam, ciptaan Tuhan, tentang pohon, tanaman.
di mana mereka harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pohon yang tidak menghasilkan boleh dirusak, ditebang untuk menjadi pagar pengepungan terhadap musuh. Mereka lakukan. Dan ada maksud tujuan Tuhan ketika menyampaikan peraturan perintah Tuhan, supaya ketika keadaan damai, ketika usai perang, maka pohon-pohon yang sudah dan telah menghasilkan buah-buah itu tetap terjaga, tidak dirusak, tidak ditebang untuk kepentingan mereka ketika berperang. Tuhan, melalui firman-Mu kami menyadari, kami mengakui bahwa setiap perintah, ketetapan peraturan Tuhan, semuanya pasti mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami diingatkan juga Tuhan bahwa dalam kehidupan yang kami jalani ini juga, kami akan menghadapi berbagai tantangan, rintangan, kami juga berperang menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan ini. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan penolong kami, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi keyakinan bagi kami, dan kami aminkan bahwa Tuhan senantiasa pasti menolong kami. Tuhan pasti memelihara kehidupan kami, dan Tuhan juga menghendaki kami ketika Tuhan mengasihi kami, dan kami juga harus mengasihi alam ciptaan Tuhan dengan memelihara, mengelolanya dengan baik dan bertanggung jawab. Dan kehidupan yang kami jalani ini, kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan kasih-Mu melalui firman-Mu. Jadikan kami semuanya pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami, jemaat-Mu GPIB Irene, yang sedang berada dalam pergumulan karena persoalan dalam keluarga, persoalan dalam pekerjaan, persoalan dalam ekonomi keluarga, bahkan persoalan dengan anak-anak terkasih. Tuhan jaga, lindungi, dan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kelegaan, supaya apa yang mereka hadapi, Tuhan tetap memampukan mereka menghadapinya, dan mereka menyelesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati masing-masing keluarga yang sudah mengikuti ibadah di malam hari ini. Tuhan hadir di rumah tangga mereka masing-masing, menjaga, memelihara kehidupan mereka dari hari ke hari. Berkati anak-anak kami Tuhan, memasuki masa pendidikan mereka, kembali harus bertekun dengan dunia pendidikan yang mereka jalani saat ini. Berikan tetap semangat Tuhan, kesehatan, kemampuan, supaya mereka sungguh-sungguh mengikuti proses pendidikan atau belajar yang mereka harus hadapi. Tuhan, jaga, lindungi anak-anak kami Tuhan di masa pandemik ini. Biarlah juga mereka boleh menjaga kesehatan mereka, mereka juga boleh mendengar apa yang menjadi peraturan-peraturan yang sudah harus diterapkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ini, dan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Berkati juga para orang tua dalam mereka mendampingi anak-anak terkasih yang belajar dari rumah, menyiapkan segala sesuatu, bahkan tentang biaya pendidikan anak-anak. Berkati para orang tua Tuhan dalam tugas tanggung jawab yang harus dilakukan. Biarlah mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh kasih dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di pembaringan karena sakit, karena kelemahan tubuh yang sedang dialami saat ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi Ibu Supamena, Bapak Tony Kalangi, Saudara Febri Anggoman, Ibu Adolfina, Bapak Ipesi Warisa, Oma Hermina anak kota, Bapak Bea Ritonang, Ibu Lolong, Ibu Sri Lesi Manuai, Bapak J. Ohelo, Ibu Popi Ohelo, Bapak Berti Sipahelut, anak Rainer Sipahelut, Saudara Edo Polnaya, Ibu Nanlohi, Ibu Jacqueline, Oma Kainama, Bapak J. Respesi, Ibu Melatis Seku, Clay Seku, Felicia Seku, keluarga Richard Sihombing, Bapak Yoses Kalengkongan, Saudara Femi Runtu, Oma Manusama, Bapak Y. Patirane, Ibu Eta Lumalesil, Saudari Ovin Lumalesil, keluarga Namaban, Bapak Hendra Namaban, Oma Opa Lumi, Bapak Richard Haliwela, Bapak Kahiking, Bapak Ibu Mononimbar, Ibu Gloria Mentang, Oma Opa Juluku, anak Hosea Juluku, anak Efraim Juluku, Bapak Erik Juluku, anak Felicia Juluku, Bapak Johan Herman, Bapak Ruf Hukum, Oma Elsina Doho Glory, Bapak Repi, keluarga Gantare Tangkilisan, Bapak Ibu Gantare, Ibu Velondo, Penatua anak Kedila, Ibu H. Babinto. Tuhan,
Hanya ke dalam tangan kasih kuasa kesembuhan-Mu kami menyerahkan proses pengobatan yang dijalani, rawatan kasih sayang boleh diterima dari keluarga, makanan, minuman, obat-obatan yang diterima diolah dalam tubuh. Hanya kepadamu kami menyerahkan saudara-saudara kami Tuhan. Engkau yang senantiasa melihat keberadaan mereka, angkat dan buang penyakit yang mereka alami saat ini, angkat penderitaan mereka. Hanya kepadamu Tuhan kami berserah untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami juga yang harus isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tuhan tolong akan obat-obatan yang mereka perlukan, dan biarlah mereka boleh mendapatkan obat-obatan yang tepat untuk kesembuhan mereka. Biarlah juga ada kepedulian dari masyarakat setempat dan juga jemaat sekitar, itu juga boleh memberikan perhatian dan kasih bagi saudara-saudara kami yang sedang isolasi mandiri di rumah masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya malam hari ini, malah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu tetap hadir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah seru permohonan kerinduan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Amsal 11, ayat yang ke-24 dan 25 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sambil memberi persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dalam Kidung Jemaat 335, ayat yang pertama dan yang kedua, manusia yang meluku. Manusia yang meluku menaburkan benih, tetapi kesuburan Tuhanlah yang memberi. Haru jadi
Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh menyapa kami di malam hari ini. Berkati kami agar kami boleh memberlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami pun bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan beri bagi kami. Dan kami bawa di dalam persembahan kami kepada Tuhan di malam hari ini. Memberkati persembahan kami, menguduskannya, agar persembahan ini layak dipergunakan guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kembali dalam kehidupan kita dan jalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita menjadi pelaku firman-Nya di tengah-tengah keluarga, persekutuan, dan masyarakat Indonesia ini. Kita angkat pujian, kita berdiri dari Kitab Bakti 196, bait 1 dan 2. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Puji Tuhan, ibadah keluarga telah kita laksanakan dalam kemurahan kasih setia Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam.